Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan indikator asam basa. Ya, coba perhatikan. Oke, dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui ada senyawa asam dan ada senyawa basa. Contohnya di sini ada jeruk, kemudian air aki itu adalah contoh senyawa asam. Kemudian ada sabun, kemudian daun sirih. Nah, itu adalah contoh dari senyawa basa. Nah, ciri-cirinya dari senyawa asam itu sendiri adalah ketika kita rasa, itu rasanya masam atau asam, sementara di tangan itu kesat. Sementara kalau basa, basa itu dia rasanya pahit dan di tangan itu licin. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara mengenali asam dan basa? Apakah bisa dilakukan dengan mencicipi atau dirasakan di tangan? Coba kita lihat bayangan seperti ini, ya. Saya mempunyai senyawa asam sulfat atau air aki ini. Kalau kita tahu bahwa yang namanya air aki itu menyebabkan tangan melepuh seperti luka bakar. Nah, bila terkena mata, maka akan menyebabkan kebutaan. Kemudian saya punya senyawa NaOH. Nah, di sini NaOH itu dapat menyebabkan tangan jadi gatal-gatal. Kemudian, tangan mudah terluka atau iritasi. Kira-kira kalau yang seperti ini ada yang mau tidak mengenali senyawa tersebut dengan cara mencicipi atau dipegang? Saya yakin tidak. Kita gunakan cara yang lebih aman. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk mengenali asam dan basa? Nah, ternyata ya ada cara yang lebih aman, yaitu menggunakan indikator asam basa. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat menentukan jenis-jenis indikator asam basa dengan tepat. Kemudian, siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip kerja indikator asam basa dengan tepat. Lalu, siswa dapat menentukan sifat asam atau basa menggunakan indikator buatan. Siswa dapat menentukan sifat asam atau basa menggunakan indikator buatan alami, ya, maaf ini alami. Kemudian siswa dapat menentukan kisaran pH larutan menggunakan indikator asam basa. Nah, jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, apa sih yang dimaksud dengan indikator asam basa? Nah, indikator itu adalah zat atau senyawa yang dapat memberikan warna yang berbeda dalam lingkungan asam maupun basa maupun netral. Nah, di sini ada 3 jenis indikator asam basa. Yang pertama yang sering kita gunakan, dulu SMP kalian sudah mengenal, ada lakmus. Lakmus itu ada lakmus merah, kemudian ada lakmus biru. Nah, kemudian ada pH universal. Nah, pH universal itu ada kertas strip. Nah, kertas strip juga ada macam-macam, kemudian ada indikator larutan. Kemudian ada indikator alami. Indikator alami ada kunyit, bunga sepatu, kol ungu, bunga soka, kayu secang, dan lain-lain. Ya, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan kertas lakmus. Nah, larutan ya yang bersifat asam jika diuji dengan kertas lakmus, maka lakmus merah, yang pertama ada lakmus merah dulu ya. Kalau lakmus merah, maka dia tidak ada perubahan. Artinya yang merah tetap merah. Sementara lakmus biru dia akan berubah merah. Nah, yang seperti itu ini ya, yang seperti ini itu nanti disebut dengan uh, sifat asam. Sementara kalau sifat basa, ya sifat basa itu akan membirukan lakmus merah dan lakmus biru akan tetap biru. Sementara kalau sifatnya netral bagaimana? Kalau sifatnya netral berarti lakmus merah maupun lakmus biru dia tidak ada perubahan. Yang kedua adalah pH universal. Di sini untuk pH universal biasanya kita gunakan kertas strip. Nah, kertas strip itu kalau dalam laboratorium SMA standarnya ada 2 seperti ini. Yang pertama yang strip warna-warni seperti ini ya, yang jenisnya uh,
panjang seperti ini dapat mendeteksi sifat asam dan basa suatu larutan. Kemudian dapat menunjukkan harga pH. Nah, dari skala 1 sampai dengan 14. Nah, kalau kalian sudah tahu skala pH-nya, kita ingat bahwa pH 1 ya, atau pH yang di bawah 7 itu adalah asam. Sementara kalau pH-nya 7 itu adalah netral, dan pH-nya lebih dari 7 sampai dengan 14 ya, itu bersifat basa. Oke, lalu cara menggunakan pH universal bagaimana? Nah, cara menggunakan pH universal itu ya sebenarnya sangat simpel, yaitu mencelupkan kertas stripnya ya ke dalam larutan yang akan kita uji. Kemudian kita bandingkan ya pada perubahan warna standar. Nah, perubahan warna standar itu ada di kotak pH universal itu sendiri. Nah, kita cari tuh, kita bandingkan yang warnanya sama itu mana. Ya, kalau pas kebetulan itu menunjukkan angka 7, berarti larutan tersebut pH-nya 7. Kalau dia menunjukkan 8, berarti pH-nya sama dengan 8. Kemudian ada larutan indikator. Nah, di sini untuk larutan indikator biasanya digunakan untuk indikator pada titrasi asam basa. Ya, di sini ada beberapa contoh komponen indikator universal. Nah, di sini kita lihat, di sini ada saya jelaskan timol biru misalkan. Ya, timol biru itu perubahan warnanya dari merah sampai dengan kuning. Pada pH rendah dia akan merubah larutan menjadi warna merah. Berarti yang di bawah 1,2. Nah, itu trayek transisinya untuk timol biru itu kan 1,2. Nah, kalau 1,2 berarti yang pH rendahnya di bawah 1,2 dia akan berubah warna merah. Sementara kalau dia yang pada pH tinggi berarti yang di atas 2,8 dia akan merubah warna kuning. Lalu bagaimana kalau pH-nya di antara 1,2 dan 2,8? Kalau di antara 1,2 dan 2,8 berarti adalah warna campuran dari merah kuning. Biasanya akan membentuk warna orange. Ya, kalau contohnya lagi misalkan di sini kita gunakan metil merah. Merah itu warnanya juga sama dari merah sampai dengan kuning. Hanya pada pH rendahnya itu 4,4, artinya jika pH-nya itu di bawah 4,4 akan menunjukkan perubahan warna merah. Sementara jika dia pH-nya di atas 6,2 ini akan menunjukkan pH tinggi, yaitu warna kuning. Kalau warnanya orange itu berarti kan campuran warna merah dan kuning. pH-nya di antara 4,4 sampai dengan 6,2. Oke, seperti itu. Nah, biar lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. Ya, saya jelaskan contohnya. Oke, saya mempunyai 2 soal, ya, sebentar. Saya memiliki 2 soal seperti ini. Yang pertama, jika diketahui 2 jenis larutan diuji dengan pH. Nah, ada metil merah, metil jingga, bromtimol biru, dan fenolftalein. Oke. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya, perhatikan indikator pertama. Di sini ada 4 indikator. Nah, ada 4 indikator, ya udah kita bikin garis sebanyak 4. Nah, ini kurang 1, kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan garis sebanyak 4. Nah, kemudian kita masing-masing garis ini menunjukkan satu indikator. Di sini ada metil merah, metil jingga, bromtimol biru, dan fenolftalein. Ya, kita tulis seperti ini. Berarti untuk yang pertama ini ya, ini adalah metil merah. Kemudian di sini adalah metil jingga ya, metil jingga, dan yang di sini adalah bromtimol biru atau BB ya, bromtimol blue, dan yang terakhir ini ada fenolftalein, berarti di sini adalah PP. Oke, nah sekarang kita tentukan satu dulu. Di sini
apa namanya, trayeknya pH itu dari 4,2 sampai dengan 6,3. Nah, anggap saja kita di sini. Ini adalah 4,2 sampai dengan 6,3. Ini adalah 6,3. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah nilai pH dari larutan 1 dan larutan 2 berturut-turut. Oke, kita tentukan larutan 1 terlebih dahulu. Ya. Untuk larutan 1 di sini warnanya jingga, sementara itu merah sampai kuning. Ingat ini, trayeknya itu perubahan warnanya dari merah sampai kuning. Nah, jingga atau orange ini ternyata warna gabungan dari merah sampai kuning. Artinya, ya, larutan 1 ini pH-nya di antara 4,2 sampai dengan 6,3. Jadi seperti ini. Nah, kita kasih tanda seperti ini. Ini pH pertama. Oke. Lalu yang kedua kita menggunakan metil jingga. Metil jingga itu warnanya apa? Trayek pH-nya dari 3,1 sampai dengan 4,4. Berarti 3,1 anggap aja di sini. 3,1 kemudian 4,4. Nah, oke. Dan ternyata metil jingga itu pada larutan 1 ya, itu menunjukkan warna kuning. Ini menunjukkan warna kuning. Sementara di sini perubahan warnanya dari merah sampai kuning. Kalau kuning berarti di pH tinggi, artinya pH-nya di atas 4,4. Nah, kalau di atas 4,4 berarti seperti ini. Dia ke kanan. Ya. Oke, dia ke kanan. pH-nya. Kemudian, ya, kita tentukan untuk bromthymol blue. Nah, bromthymol blue atau BB itu dari 6 sampai dengan 7,6. Nah, dari 6 berarti kita sini nih, ya. Dari 6 sampai dengan 7,6. Kita anggap 7,6 di sini. Nah, kita lihat trayek perubahan warnanya. Di sini perubahan warnanya, ya. Perubahan warnanya itu dari kuning ya menjadi biru, sementara dia warnanya kuning. Kuning itu kan di sebelah kiri, berarti dia pH rendah, berarti di bawah 6. Nah, kalau di bawah 6 berarti dia yang mengarah ke mana? Yang ke sini di bawah 6. Oke. Nah, berarti ke kiri, ini di bawah 6. Oke. Kemudian ya, untuk phenolphthalein atau PP. Di PP di sini menunjukkan larutan itu tidak berwarna, sementara trayeknya itu dari 8,3 sampai dengan 10. Nah, anggap saja ini 8,3 di sini, ya. Ini 8,3, kemudian 10. Nah, warnanya tidak berwarna, berarti dia ke kiri. Oke. Kemudian kita cari, ya, kita untuk menyimpulkan ini, kita harus mencari, apa namanya, irisan yang memenuhi semuanya. Nah, kalau kita irisan memenuhi semuanya, kita lihat ini ternyata. Nah, iya, irisannya itu dari 4,4 sampai dengan 6 yang memenuhi semuanya. Nah, ini 4,4 sampai dengan 6. Ternyata yang memenuhi semuanya ini. Nah, berarti pH untuk larutan 1 ya, pH untuk larutan 1 dapat kita simpulkan ya bahwa pH-nya itu di antara 4,4 sampai dengan 6, berarti lebih besar dari 4,4 tetapi kurang dari 6. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pH larutan 1 dan 2 ya, berarti kita cari dulu larutan 1 ya antara 4,4 sampai dengan 6. Udah jelas banget ini jawabannya adalah yang untuk larutan 1. Kemudian untuk larutan 2 bagaimana? Menggunakan cara yang sama seperti tadi, nanti akan ketemu untuk larutan 2. Ya. Oke, kemudian kita bahas soal untuk yang larutan 2 terlebih dahulu. Bagaimana untuk larutan 2-nya, ya? Oke. Kita buat garisnya terlebih dahulu, ada 4 garis yang kita pakai ya untuk larutan 2. Nah, 1. Ya, 4 garis karena di sini kita menggunakan 4 indikator ya. Oke.
Ada 4 indikator yang sama, yaitu metil merah, metil jingga, bromtimol blue, dan PP. Ya, berarti di sini kita tulis aja nih, metil merah, metil jingga, bromtimol blue, dan PP atau phenolphthalein. Oke, kita cek satu-satu untuk larutan 2 ya. Untuk larutan 2 bagaimana? Dia ternyata warnanya kuning. Perhatikan nih. Yang di sini warnanya kuning larutan 2. Kalau kuning di larutan 2 otomatis dia pH-nya pH tinggi, artinya di atas 6,3. Nah, ini trayeknya dari 4,2 sampai dengan 6,3. Nah, kita buat di sini. Dari 4,2 sampai dengan 6,3. Nah, ternyata dia tinggi, berarti dia trayeknya ke kanan. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua itu dari 3,1 sampai dengan 4,4 warnanya kuning. Nah, ini kuning ya. Nih, warnanya kuning. Kalau kuning berarti dia pH tinggi, berarti di atas 4,4. Oke. Kita buat di sini 3,1, 4,4 di sini. pH tinggi berarti dia ke kanan. Oke. Kemudian untuk BB ya, bromtimol blue-nya, perhatikan untuk bromtimol blue-nya, dia di situ warnanya adalah biru. Warna biru pH tinggi juga, berarti di atas 7,6. Trayeknya itu dari 6 sampai dengan 7,6. Oke, berarti dia ke kanan juga. Ini dari 6 sampai dengan 7,6. Oke, artinya dia ke kanan. Kemudian yang terakhir kita menggunakan PP. PP itu untuk larutan 2 dia tidak berwarna, ya. Tidak berwarna berarti dia di bawah 8,3. Perhatikan di trayek pH-nya itu kan 8,3 sampai dengan 10. Ya kan? Dari tidak berwarna menjadi merah. Di sini tidak berwarna. Kalau dia tidak berwarna berarti pH rendah. pH rendah berarti di bawah 8,3. Oke. Oke. Di sini 8,3 kan? Nah, kemudian barulah kita tarik garisnya. Nah, dia ke kiri. Setelah itu, baru kita tentukan irisannya yang memenuhi semuanya. Kalau kita lihat, yang memenuhi semuanya itu adalah 7,6. Ya kan? Ini 7,6 dia memenuhi semuanya nih. 7,6 dia memenuhi semuanya. Kemudian 8,3 ini juga memenuhi semuanya. Mengiris semuanya. Artinya, kita tahu bahwa pH untuk larutan 2 itu antara 7,6 sampai dengan 8,3. Berarti pH-nya dia kurang dari 8,3 ya, lebih besar dari 7,6. Udah jelas banget ini yang larutan 2. Oke, maka udah jelas jawabannya adalah yang E. Ini larutan 1, jawabannya adalah yang E. Oke, salah seperti itu ya. Oke, kita lihat yang ini aja, tapi kita tentukan satu larutan aja ya. Oke, kita lihat dari hasil pengujian maka pH air limbah 1 dan 2 berturut-turut adalah limbah 1 dan 2. Kita tentukan limbah satunya aja ya. Untuk limbah satunya di sini menggunakan metil merah, bromtimol blue, dan phenolphthalein, berarti hanya menggunakan 3 indikator. Maka kita lihat di sini. Metil merah, bromtimol blue, dan phenolphthalein. Oke, kita satu-satu terlebih dahulu. Di metil merah, ya, ketika kita menggunakan indikator metil merah, ternyata limbah 1 menunjukkan perubahan warna menjadi warna merah. Ya, artinya di sini lihat, kalau kita lihat warna trayeknya adalah dari merah sampai dengan kuning, dia hasilnya merah, berarti merah ini menunjukkan pH rendah. Kalau pH rendah berarti pH-nya di bawah 4,2. Oke, kita tulis di sini. Di sini 4,2 sampai dengan 6,3. Nah, ternyata pH-nya di bawah sini. Berarti ke kiri. Sementara untuk bromtimol blue, ya, untuk bromtimol blue itu trayeknya dari 6 sampai dengan 7,6, perubahan warna dari kuning sampai biru, dia menghasilkan warna kuning. Berarti termasuk pH rendah juga, ya. Kalau pH rendah berarti pH-nya di bawah 6. Oke, kita tulis di sini. 6 sampai dengan 7,6. Di bawah 6 berarti sini.
Oke. Kemudian ya. Nah, untuk phenolphthalein, dari phenolphthalein itu perubahan warnanya dari tak berwarna sampai dengan warna merah. Ternyata limbah 1 menunjukkan dia tidak berwarna. Nah, kalau tidak berwarna, dia pH-nya pH tinggi, pH rendah. Berarti di bawah 8,3. Oke, berarti di sini. Ya, ini 8,3 sampai dengan 10. Karena di bawah berarti dia ke kiri. Lalu irisannya yang mana? Ya, irisannya dia yang memenuhi semuanya. Yang memenuhi semuanya itu hanya di bawah 4,2. Berarti ini dia memenuhi semuanya. Ya, maka pH-nya berapa? pH-nya adalah kurang dari sama dengan 4,2. Ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat pilihannya yang larut limbah 1 itu pH kurang dari 4,2 itu ada di B dan di E. Ya kan? Kemungkinan jawabannya di B dan di E. Tinggal kalian cari untuk limbah yang kedua. Oke. Boleh kita cari untuk limbah yang kedua, ya. Untuk limbah yang kedua, mari kita cari bersama-sama. Oke. Kita buat 3 garis, ya. Kita buat 3 garis. Seperti tadi. Oke. Nah, ya, indikator yang kita pakai juga sama, ya. Indikator yang kita pakai ada MM, BTB, dan BP, ya. MM, kemudian brom, timol, blue, BTB, dan BP. Oke, sebelumnya tadi saya nulisnya BB doang ya, harusnya BTB. Oke, kita cek satu-satu untuk limbah yang kedua. Limbah yang kedua, perhatikan. Di sini limbah kedua ternyata menunjukkan warna kuning. Kalau warna kuning berarti dia pH tinggi, artinya pH-nya di atas 6,3. Lihat, ini kuning. Stripe-nya dari merah sampai kuning. Kuning berarti dia pH tinggi, nah berarti di atas 6,3. Oke, tinggal kita tulis di sini dari 4, berapa tadi? 4,2 sampai 6,3. 4,2 sampai dengan 6,3. Nah, pH tinggi berarti dia ke kanan. Oke. Kemudian yang kedua, dia ternyata warnanya biru. Ini perubahan warnanya dari kuning biru. Dia juga pH tinggi, artinya dia di atas 7,6. Oke, kita di atas 7,6 kan. Nah, tadi tariknya dari berapa ya? Tariknya dari 6 sampai dengan 7,6. Oke. Dari 6 sampai dengan 7,6. pH tinggi berarti dia ke kanan. Oke, kemudian yang terakhir, ya, PP itu menunjukkan dia perubahannya menjadi warna merah. Warna merah, ya kan? Sementara ini tidak berwarna sampai dengan merah, artinya dia pH tinggi, berarti di atas 10. Oke, ya. Ini sudah sangat bisa langsung kita simpulkan sebenarnya, ya. Oke, 8,3 sampai dengan 10 misalnya di sini. Berarti dia ke kanan. Nah, kalau kita simpulkan, irisan yang memenuhi semuanya udah jelas banget bahwa dia yang berada di atas 10. Ya, irisannya yang itu. Ya, artinya ya, untuk limbah 2 itu pH-nya dia lebih besar sama dengan 10. Ya kan? Kalau lebih besar dari sama dengan 10, berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Berarti itu jawaban yang benar. Sementara ini salah. Oke, ya. Itu untuk menentukan kisaran pH menggunakan indikator larutan. Oke, kita lanjut untuk materinya. Nah, oke. Nah, kemudian kita menggunakan indikator alami. Nah, kalau pada indikator alami, ya, indikator yang dibuat dari bahan alam. Nah, biasanya ada kubis, kemudian ada reodiskolar, kemudian ada kayu secang, kunyit, bisa bunga sepatu, dan yang lain-lainnya, ya. Nah, itu sejenis tanaman yang berwarna biasanya. Oke. Kemudian, apakah tanaman itu bisa langsung dipakai? Ternyata tidak. Dia harus diekstrak dulu bahan alamnya. Bagaimana cara mengekstraknya? Nah, cara mengekstraknya ada 2 cara. Yang pertama,
ya, itu dengan cara menggerus bahan alam, kemudian tambahkan sedikit air, lalu disaring. Nah, itu untuk ekstrak pertama. Lalu dengan cara yang kedua, ya, itu dengan cara merebus atau merendam dalam air panas terlebih dahulu, kemudian dinginkan, baru disaring. Nah, hasil saringannya itu, ya, hasil filtrasinya itulah yang kita gunakan sebagai indikator alat. Jadi bukan langsung kunyit, tempel larutan, itu enggak, tapi kita ekstrak terlebih dahulu. Oke. Kemudian pertanyaannya, apakah sebuah tumbuhan bisa digunakan sebagai indikator asam basa? Ternyata tidak. Tidak semua tumbuhan itu dapat digunakan, ya. Yang bisa digunakan itu adalah bahan alam yang bisa kita gunakan, ya, yang hanya menunjukkan warna yang berbeda dalam lingkungan asam, basa, atau netral. Artinya, kalau ada bahan alam ketika kita gunakan sebagai indikator asam basa, ternyata tidak bisa membedakan untuk lingkungan asam, basa, atau netral, maka indikator itu tidak bisa kita gunakan. Kemudian, ternyata untuk indikator alam itu ada beberapa kelemahannya daripada indikator-indikator yang lain. Nah, indikator alam itu kelemahannya ya perubahan warna yang dihasilkan itu tidak stabil. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari beberapa indikator alam dari hasil percobaan untuk ekstrak tanamannya. Ada kumis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, granulum dan lain. Itu perubahan warnanya. Nah, itu kemudian pH meter. Nah, ini pH meter ya. pH meter itu ya digunakan untuk mengukur pH. Alatnya jenisnya itu macam-macam ya. Cara kerjanya mudah, hanya dicelupkan aja pada larutan ya, alatnya nanti dicelupkan itu, kemudian secara digital nanti akan menunjukkan harga pH-nya. Nah, yang seperti ini biasanya lebih akurat daripada indikator yang lain. Kalau tadi untuk indikator lakmus kita tidak bisa menentukan pH-nya, hanya bisa menentukan mana yang asam dan mana yang basa. Kemudian kalau tadi menggunakan indikator larutan itu hanya kisaran saja, tetapi tidak tepat itu pH-nya berapa. Apalagi indikator alam. Ya, indikator alam itu juga hanya menentukan dia sifatnya asam atau basa saja, tidak bisa menentukan harga pH-nya. Tetapi kalau menggunakan pH meter, ya, kalau ketika kita masukkan atau kita celupkan ke larutan yang akan kita uji, itu akan langsung menunjukkan harga pH-nya. Itu kelebihan untuk pH meter. Ya, lalu bagaimana kalau kita nggak punya pH meter, kita punya alat bahan beli dari apa namanya, beli dari lab gitu ya, itu ada tulisan, ada data molaritas, massa jenis dan lain. Nah, itu baru bisa kita menggunakan perhitungan pH yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.